Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Abdul Salam dengan NIM 2410614147. Di sini saya akan mendemokan atau menjelaskan sedikit tugas yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mengerjakan tugas pada bagian Advanced Rendering. Di sini saya memilih project Bloom. Nah, Bloom. Di sini penjelasan sedikit. Sebelum masuk ke coding, kita paham dulu sebenarnya apa itu Bloom. Bloom adalah efek visual yang membuat cahaya terang terlihat menyebar atau bercahaya ke area di sekitarnya. Nah, efek ini sering dipakai di game modern supaya tampilan game terasa lebih sinematik, lebih hidup, dan lebih realistis. Biasanya, Bloom terlihat pada lampu neon, matahari, laser, atau benda objek yang bercahaya lainnya, ataupun material emisif yang sangat terang. Kalau diperhatikan, objek terang itu seperti punya glow di sekelilingnya, seperti ini. Nah, itulah efek Bloom. Secara sederhana, Bloom bekerja dengan 3 tahap utama. Yang pertama ada mengambil area yang terang, kedua memberikan blur, ketiga lalu menggabungkan kembali ke gambar utama. Karena itulah cahaya terlihat menyebar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian Unity. Nah, di sini saya menyiapkan, ini sebenarnya sudah jadi, tapi saya akan menjelaskan sedikit cara pembuatannya. Pertama-tama kita harus menyiapkan scene sederhana terlebih dahulu. Biasanya scene itu dibuat agak gelap supaya efek Bloom terlihat jelas. Lalu dengan itu menambahkan beberapa objek seperti sphere atau cube yang menggunakan material emisif atau warna terang. Bagian penting lainnya adalah kamera HDR yang harus aktif. Nah, kenapa kamera harus HDR? Karena Bloom membutuhkan nilai brightness yang lebih tinggi dari warna normal. Kalau HDR dimatikan, maka intensitas cahaya akan dibatasi dan efek Bloom tidak akan bekerja semaksimal mungkin. Jadi di tahap awal ini kita akan menyiapkan scene, objek terang, dan HDR kamera. Nah, setelah scene ini siap, kita mulai membuat script Bloom Effect. Scriptnya di sini dalam folder. Nah, di tutorial ini digunakan metode on render image. Jadi di sini script ini kita menggunakan metode on render image. Nah, metode ini sangat penting karena Unity akan memanggil metode tersebut setelah kamera selesai melakukan rendering. Artinya kita bisa memproses hasil render sebelum akhirnya ditampilkan ke layar. Awalnya script dibuat sederhana dulu. Kita hanya mengambil hasil render dari source yang lalu menampilkannya kembali ke destination menggunakan graphic.bleed. Nah, di tahap ini sebenarnya belum ada efek apapun, hanya tampilan masih sama seperti render biasa. Tetapi ini menjadikan dasar untuk memproses post-processing berikutnya. Langkah berikutnya itu kita akan membuat proses blur. Nah, Bloom itu identik dengan glow yang halus. Untuk menghasilkan glow tersebut kita membutuhkan blur. Namun, kalau blur langsung dilakukan pada resolusi penuh, performanya bisa berat karena itu menggunakan teknik downsampling. Artinya, tekstur sementara diperkecil dulu, resolusinya menjadi setengah atau seperempat ukuran. Tujuannya supaya proses blur menjadi lebih ringan dan lebih cepat diproses GPU. Jadi alurnya itu pertama gambar diperkecil, lalu dilakukannya blur, kemudian hasilnya digunakan kembali. Teknik ini sering digunakan dalam rendering modern karena cukup efisien. Selanjutnya kita masuk ke bagian shader Bloom. Nah, di sini ada folder shader. Nah, shader ini bertugas mengambil beberapa pixel di sekitar objek terang lalu menghitung rata-ratanya sehingga menghasilkan efek blur yang lembut. Di bagian shader biasanya digunakan sampel tekstur dari berbagai arah, dari atas, bawah,
kanan, kiri, dan diagonal. Semakin banyak sampel yang diambil, blur akan semakin halus, tetapi konsekuensinya performa juga akan semakin berat. Karena itu tutorial ini mencoba mencari keseimbangan antara kualitas visual dan performa. Kemudian kita akan masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu threshold. Nama threshold di situ. Nah, threshold digunakan untuk menentukan objek mana yang akan menghasilkan bloom. Jadi, tidak semua objek diberi efek glow, hanya objek yang brightness-nya melewati batas. Yang melewati batas tertentu saja yang akan diproses. Misalnya, objek gelap tidak akan terkena bloom. Lalu, misalnya juga dengan objek biasa juga tidak. Dan misalnya, tetapi objek yang sangat terang akan menghasilkan glow. Kalau threshold terlalu rendah, seluruh scene bisa terlihat terlalu terang dan berlebihan. Sebaliknya, kalau terlalu tinggi thresholdnya, belum hampir tidak terlihat. Karena itu nilai threshold biasanya disesuaikan sampai mendapatkan hasil visual yang pas. Selain threshold biasanya tutorial ini juga menggunakan soft threshold atau soft key. Tujuannya supaya transisi belum terlihat smooth. Tanpa soft threshold, perbedaan antara area bloom dan non-bloom bisa terlihat terlalu keras. Dengan soft threshold, cahaya akan menyebar lebih natural dan lebih enak dilihat. Ini salah satu detail kecil yang ternyata sangat mempengaruhi kualitas visual akhir. Setelah semua proses selesai, hasil akhirnya mulai terlihat. Objek terang memiliki efek glow yang menyebar ke area sekitar. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya, scene terasa jauh lebih hidup. Efek bloom ini sangat cocok digunakan untuk game sci-fi, cyberpunk, game horror, maupun game dengan pencahayaan sinematik. Di bagian demo biasanya akan mempelajari. Di sini saya akan langsung saja ke demonya atau hasilnya. Nah, di sini ada cube yang menampilkan cahaya. Hanya ada satu di sini cube, 2 bola yang bercahaya warna kuning. Di sini ini tiang yang bercahaya warna kuning menggunakan glow. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Pixel, guys. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dan demonstrasi untuk project Bloom ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.